Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin. Ulang sedikit ya. Wala tattabi' dan jangan mengikuti engkau ahwa'ahum pada keinginannya ahlil kitab, pada keinginannya ahlil kitab, adilan dalam keadaan menyimpang amma dari perkara ja'a yang datang, apa maka padamu minal haqqi nyatanya dari perkara yang hak. Likulit bagi tiap-tiap perkara, likulin bagi tiap-tiap perkara atau perkara manggil. Likulin bagi tiap-tiap perkara ja'alna menjadikan aku minkum darimu ayyuhal umamu wahai para umat, wahai umat manusia, syir'atan pada peraturan. Syariatan artinya peraturan. Wa minhajan dan pada jalan. Thoriqon artinya jalan, wadihan yang jelas, fitini di dalam agama. Yamshuna berjalan siapa umam, yang berjalan siapa umam alaihi atas thoriq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap manusia memiliki jalannya, memiliki petunjuknya, dan petunjuk Allah itu pasti. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Seringkali yang paling banyak manusia itu terjebak pada syubhat, karena keyakinan itu adalah sesuatu yang langka, yang sulit, nggak semua orang bisa cepat yakin. Maka kalau mau yakin ya memang harus belajar. Nggak boleh sekiranya seperti hukum fikih, hukum tajwid, kemudian belajar tafsir itu hanya dengan lewat tok, dari internet saja, atau dari ikut majelis-majelis yang tidak bisa istiqomah, atau belajar sendiri tanpa ada guru yang diajak berdiskusi, nggak ada teman yang diajak berdiskusi. Ini yang menyebabkan hukum syubhat itu terjadi, padahal halal dan haram itu sudah pasti sebenarnya. Kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi tiap-tiap manusia itu memiliki jalannya. Allah ciptakan jalan-jalan bagi setiap manusia. Walau sya'a apabila menghendaki siapa Allahu Allah. Walau sya'a apabila menghendaki siapa Allahu Allah la ja'ala, maka akan menjadikan siapa Allah padamu ummatan, pada menetapi agama, wahidatan yang satu, atau ummatan pada umat, wahidatan yang satu, sama saja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak sebenarnya bisa saja semuanya langsung dijadikan beriman. Ala syariatin, atas tatanan wahidatin yang satu. Walakin farroko, akan tetapi memisahkan siapa Allah padamu firqon, dengan beberapa bagian, beberapa golongan. Tujuannya apa? Liyabluwa, untuk menguji siapa Allah padamu. Liyaftabiro artinya untuk menguji siapa Allah padamu, fima di dalam perkara, ata yang memberi siapa Allah
kum padamu minasyara'i nyatanya dari tatanan-tatanan. Di sini mufasir menggunakan kata jamak gitu. Minasyara'i'. Memang ada banyak sekali tatanan umat manusia. Bahkan Rasulullah juga sudah memberikan isyarah. Nanti setelah Rasulullah wafat, sepeninggal Rasulullah, beliau sudah memberikan isyarah kepada manusia bahwa akan ada banyak golongan setelah kepergian Rasulullah. Tentu saja golongan yang paling lurus yang paling dekat istilahnya yang paling dekat dengan ajaran Rasulullah ya ahlu sunnah wal jamaah. Maka Rasulullah mengatakan al ulama warasatul anbiya. Faktanya pewaris di sini bukan masalah harta, tapi masalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu disampaikan lagi setelah Rasulullah wafat, dikumpulkan lagi oleh para sahabat, oleh para sahabat dari waktu ke waktu dikumpulkan terus, para cendekiawan dari golongan sahabat ini mengumpulkan hadis, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, juga mengumpulkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh tabi'in, kemudian dilanjutkan lagi oleh tabi'in lagi, sampailah kepada para ulama salafus sholeh, dan ini terus, lalu sampailah kepada kita. Jadi memang pada masa itu saja, waktu masih ada Rasulullah saja, ini Allah sudah memberikan peringatan bahwasanya kelak, walakin fima atakum walakin liyabluwakum. Jadi diciptakanlah banyak sekali tatanan-tatanan. Apa? Untuk apa? Di sini untuk menguji umat manusia. Jadi perbedaan teori, bahkan Rasulullah itu perbedaan ini munculnya dari mana ya? Karena memang manusia nggak ada yang sama gitu. Bukti keajaiban dunia yang paling nyata itu ya manusia. Sidik jari itu nggak ada yang sama. Dari sini menunjukkan bahwa manusia itu memang diciptakan berbeda-beda. Akhirnya adalah ikhtilaf. Maka Rasulullah juga mengatakan min khosoisi hadhil ummah, termasuk dari keistimewaan umat akhir zaman, ya kita ini, yaitu dijadikannya khilafah menjadi rahmah. Jadi khilafah atau perbedaan sudut pandang, yaitu disitulah ada rahmat Allah. Yang penting perbedaan di sini memang dilandaskan daripada literasi keilmuan, nggak asal beda, nggak asal tobruk, tidak oleh keserakahan, tapi memang dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Minasyara'i nyatanya dari tatanan-tatanan al-mukhtalifati yang berbeda-beda, yang duro supaya melihat siapa Allah, al-muti'ah, yang duro untuk melihat siapa Allah, al-muti'ah pada orang yang taat, minkum darimu, wal asi dan orang yang maksiat. Kalau orang yang berusaha taat pasti akan mencari tahu. Dari zaman ke zaman dia akan terus mencari tahu. Mulai dari konsep ibadah fardu dipahami secara utuh. Oh, ibadah fardu, ibadah wajib itu nggak boleh ditinggalkan. Seperti sholat fardu 5 waktu nggak boleh ditinggalkan. Bagi setiap orang yang beriman, yang namanya sholat itu wajib. Sholat itu wajib kecuali bagi orang gila. Berarti kalau pengen nggak sholat, ya jadi gila. Dan ini adalah sesuatu yang salah, nggak bisa. Yang boleh nggak sholat, itu pun harus kodok. Itu memang orang yang tidak ada kesadaran, orang gila. Orang gila nggak boleh masuk masjid,
nggak boleh mendekati sholat. Orang yang haid ya. Dari konsep ibadah yang wajib, kemudian tatanan-tatanan hidup yang lain, okay? Seperti bagaimana bergaul dengan manusia, bagaimana perempuan, bagaimana hendaknya seorang muslimah ketika pertemanan seperti apa yang diridhoi, hukum pernikahan, kemudian hukum hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan keluarga, bukan saudara. Semuanya itu hukumnya sebenarnya sudah pasti. Dan kalau orang ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, pasti dapat, pasti ketemu. Beda lagi kalau mencari pembenaran. Kalau mencari pembenaran ya jelas-jelas salah, tapi masih ngoyo, masih ngotot mencari pembenaran. Saya ini pacaran tapi nggak melakukan zina, sama saja, nggak ada tapi-tapinya. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, ya. Itu mendekati sebuah hubungan yang tidak pernah diridhoi oleh Allah. Kita menggantungkan harapan pada manusia. Ya jelas isine patah hati tok. Jelas isine patah hati tok. Sulit. Distraksi terhadap kegiatan sehari-hari juga banyak. Kenapa ini nggak dikerjain kerja, nggak fokus? Kenapa? Oh lagi patah hati, salahnya pacaran. Apa-apa nggak fokus, masak nggak fokus. Loh, kok masakannya dadi uasin rek iki manggo. Lagi kasmaran. Kembali lagi ya, jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa ada tatanan Allah di situ dan memang diciptakan manusia itu berbeda-beda. Untuk apa? Untuk melihat apakah orang ini adalah orang yang taat, ya, atau orang yang punya kecondongan maksiat. Nah, kalau orang yang taat pasti akan mencari jalan yang tepat, ya. Fastabiqu, maka berlombalah engkau, fastabiqu, maka berkompetisilah engkau, al khairati, pada kebaikan. Sari'u artinya bercepat-cepatlah engkau ilaiha, terhadap al khairat. Kompetisi yang boleh itu adalah kompetisi di dalam kebaikan. Kompetisi di dalam kebaikan, kebaikan di mata Allah. Mungkin kompetisi suge-sugean garai pegel. Yo, kompetisi pinter-pinteran. Kalau memang kemampuan otaknya nggak mampu, yo pasti akan susah sendiri. Apa maneh kompetisi sugi-sugian, kompetisi ayu-ayuan, alah wis. Orang zaman sekarang tuh kompetisinya aneh-aneh. Maka Allah memberi peringatan. Kalau memang kita orang yang kompetitif, karena manusia itu macam-macam ya. Ada yang memang punya kecondongan kompetitif, ya. Ini sebuah karakter yang baik, sebuah karakter yang positif. Lebih positif lagi kalau kompetisinya itu di dalam kebaikan, di dalam hal-hal positif, di dalam produktivitas. Maka kemarin yang saya sampaikan di dalam Tamyul Ghafilin itu dijelaskan, termasuk iri yang boleh itu adalah ketika kita melihat seseorang yang bekerja keras, ibadahnya juga getol gitu ya, amal solehnya juga kita lihat baik, terus kita iri, ya Allah kapan saya bisa seperti itu, kapan saya bisa istiqomah sholat sunnah gitu ya, kapan saya bisa istiqomah puasa sunnah, atau kapan saya bisa bekerja dengan giat seperti itu. Iri yang seperti ini boleh, ya. Ini itu termasuk dalam kategori kompetitif di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, di dalam kompetisi yang paling boleh, yang paling baik itu adalah kompetisi di dalam kebaikan. Gak usah engkel-engkelan, sing golongan iki kunut, sing golongan iki gak kunut. Gak usah kunut mbek gak kunut nggih. Bacaan rokok antara NU mbek Muhammadiyah niku bacaane masing-masing. Dan dua-duanya ada di dalam hadis Rasul, cuma
wong NU milih bacaan sing iki, wong Muhammadiyah milih bacaan sing iki. Sing gak sholat godok ini menjadi perpecahan. Nah ini apa namanya? Padahal yang maka Allah memberikan peringatan ya, kompetisi yang paling baik itu adalah kompetisi di dalam kebaikan. Gak usah bener-beneran, ya, tapi akeh-akehan amal soleh, akeh-akehan amal soleh. Memperdebatkan ini itu, maka dulu ya saya ingat ya, Abi itu paling nggak suka. Salah satu kegiatan yang dibenci oleh Abi di kalangan pondok pesantren itu apa? Bahsul masail. Bahsul masail. Masail itu dibahas, kan solusinya. Jadi kenapa bahsul masail ini nggak terlalu disukai? Akhirnya apa? Santri ini punya kecenderungan bener-beneran gak api-apian. Padahal yang dikatakan di dalam Al-Quran mestinya kompetisi itu di dalam kebaikan. Bener-bener mungguwe sopo, mungguwe takbir sing diwaca dhewe. Semua sudah jelas. Kalau halal dan haram sudah jelas, kita tinggal di sebuah negara hukum yang di situ selain hukum negara juga masih ada para ulama, maka kegiatan seperti bahsul masail itu nggak perlu banyak-banyak. Karena semuanya sudah ditata oleh negara. Negara kita juga punya MUI, kan gitu ya, Majelis Ulama Indonesia, yang di situ bisa memberikan fatwa. Oke, terus kemudian ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah punya lembaga masing-masing terkait hukum. Berarti kan kegiatan bahsul masail itu nggak ada gunanya sebenarnya. Kalau sekedar untuk latihan, melatih argumen boleh. Tapi kalau akhirnya sampai dewasa kita terjebak di dalam kegiatan bener-beneran niku mang, ya, bener-beneran niku mang, nah itu jelas salah. Karena yang boleh, ayatnya mana? Ya ayatnya ini fastabiqul khairat. Kompetisi yang paling diperbolehkan adalah kompetisi di dalam kebaikan. Kompetisi di dalam kebaikan. Berikutnya ilallahi, dan itu kepada Allah. Yarji'u, adapun ilallahi marji'u ya. Marji'ukum, adapun tempat kembalimu. Jami'an ya, seluruhnya kalian. Bil ba'si, dengan masa kebangkitan. Tujuan kebaikan tersebut adalah untuk mencari ridho Allah, untuk mencari ridho Allah. Fayunabbi'u, maka menjelaskan siapa Allah kum padamu, atau mendirikan siapa Allah kum padamu, bima dengan perkara kuntum yang ada engkau fihi di dalam ma itu talifuna berbeda-beda engkau. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Manusia nggak ada yang sama, rizkinya, ya, rizki umur, rizki usia, rizki kesehatan, fisik, nggak ada yang sama. Di sini perbedaan-perbedaan tersebut memang didirikan oleh Allah, dibangun oleh Allah. Terutama otomatis karena manusia ini berbeda-beda, ya, persepsinya juga beda-beda. Min amri dini, dari perkara agama. Waya jazi, dan membalas siapa Allah kulan pada kulam mingkum, pada tiap-tiap darimu,
bi ilmihi dengan ilmunya kul. Wa anihkum, wa an dan sesungguhnya sya'n itu hukum menghukumilah engkau bainahum di antara ahli kitab bima dengan perkara anzala yang menurunkan siapa Allahu Allah. Wala tattabi' dan jangan mengikuti engkau ahwa'ahum pada keinginan hawa nafsunya ahli kitab, pada keinginannya ahli kitab. Wahdar dan takutlah engkau atau menghindarkanlah engkau hum pada ahli kitab li'alla yaftinu supaya tidak memfitnah siapa ahli kitab kepadamu. Yudilluka artinya menyesatkan siapa ahlul kitab kepadamu. Amba lima dari sebagian perkara angzala yang menurunkan siapa Allahu Allah ilaika kepadamu. Fa'in tawallau maka apabila berpaling siapa ahli kitab anil hukmi dari hukum al-manzili yang diturunkan, wa aradu dan berkehendak siapa ahli kitab wairahu pada selain hukum. Fa in tawallau maka apabila berpaling ya fa'lam maka mengetahuilah engkau annama yuridu sesungguhnya hanya menghendaki siapa Allahu Allah ayyusiba pada untuknya membalas siapa Allah, menimpa siapa Allah hum pada ahli kitab bil uqubati dengan akibat, dengan hukuman, dengan akibat lah ya, fit dunya di dunia. Bi ba'di dzunubihim dengan sebagian dosanya ahli kitab. Allati atu yang melakukan siapa ahli kitab ha pada dzunub. Wa minha dan itu sebagian dari dzunub at-tawalli adapun berpaling. Wa yujazi dan membalas siapa Allahum pada ahli kitab an jami'iha dari seluruhnya dzunub fil akhirati di akhirat. Fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum. Orang-orang yang berpaling atau yang dimaksud di sini adalah ahli kitab. Ya, tapi tentu saja ini peringatan bagi seluruh manusia ya. Fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Jadi manusia itu akan menerima akibat dari apa yang dilakukan. Maka normalisasi dosa itu nggak boleh, ya. Nggak boleh. Sudah tahu tarikus sholah itu dosa. Sebagai orang yang beriman, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita ukukul walidain, berani pada melawan kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita mendolimi manusia. Itu sudah dipastikan. Nggak boleh berjudi, nggak boleh minum khamr, semuanya hukumnya sudah pasti. Nah, tapi kalau itu dilalaikan dan dianggap normal, dinormalisasi, nah ini yang harus hati-hati. Harus hati-hati.
Wa inna katsiron, dan sesungguhnya banyak sekali minan nasi dari manusia itulah fasikuna, benar-benar fasek. Siapa annas? Afa hukmal jahiliyati, apakah pada hukumnya orang-orang jahiliyah ya berhuna mengambil siapa ahli kitab, diliai dengan ya watai dan ta. Ya luguna artinya mengambil siapa ahli kitab minal mudahanati dari pegangan, dari mudahanah, wal maili dan condong. Ida tawallau, apabila berpaling siapa ahli kitab. Istifhamu ingkari, adapun lafat afa hukmal jahiliyat yabghun itu istifham ingkar. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Ini sudah menjadi peringatan dari Allah bahwa akan sangat banyak golongan manusia ini yang nyaman dengan kondisi fasik, nyaman menormalisasi dosa. Ya, kita juga nggak tahu nih, ada dosa-dosa kecil yang mungkin sudah terbiasa. Maka di dalam beragama, hendaknya kita memperhatikan hal-hal penting terkait dengan perintah dan larangan. Hal-hal yang pasti dilarang oleh Allah, maka jangan mencari pembenaran. Kalau hal-hal yang pasti diwajibkan oleh Allah, ya jangan coba-coba berpaling. Ibadah itu wajib, ya ibadah sholat fardu wajib, ya jangan coba-coba berpaling. Kalau itu terbiasa dilakukan, nah ini kita akan terjebak dalam zona fasek itu ya. Fasek itu kan orang-orang yang nyaman dengan kesalahan, yaitu orang fasek. Fasek itu arti yang sebenarnya kan agamanya rusak, akidahnya rusak. Akidah itu apa? Akidah itu pegangan hidup. Jadi banyak golongan orang fasik, sangat banyak golongan orang fasik. Maka salah satu tujuan pendidikan adalah supaya kita nggak bingung, kita ada pegangan hidup, kan gitu nggih, pendidikan apapun lah itu ya. Tapi ya itu memang seringkali di dalam beragama orang itu nggak mau masuk terlalu dalam, nggak mau belajar agama lebih jauh lagi karena takut nggak bebas. Padahal semakin kita paham agama, semakin banyak kemudahan yang kita dapatkan. Syaratnya paham, kan sebenarnya sama aja kayak misalkan dokter atau ilmu yang lain lah ya yang selain agama. Kita semakin paham, kita jadi lebih waspada. Oh kalau gini nanti salah, oh yang benar seperti ini. Mudah-mudahan kita terhindar ya dari perilaku fasik. Karena orang itu kalau sudah fasik, ya sudah nanti hatinya akan punya kecondongan, ya naudzubillah ya, untuk sampai meninggalkan agama gitu ya. Hati-hatilah pokoknya. Ini sudah diperingatkan di dalam Al-Quran, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Waman, dan adapun siapa saja, atau waman ahsanu minallah, waman dan orang, waman dan orang, aila ahada artinya tidak ada seseorang itu maujud, itu asanu lebih baik minallahi dari Allah, apanya hukman hukumnya, liqaumin terhadap suatu kaum, inda qaumin artinya di sisi suatu kaum. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinuna, yang yakin siapa kaum. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun.
Kalau orang diberikan keyakinan oleh Allah, ya, maka hukum yang terbaik itu adalah hukum dari Allah. Hukum yang terbaik itu adalah hukum dari Allah. Tapi tentu saja mencapai pada tahap yakin itu bukan sesuatu yang mudah. Kita butuh proses panjang untuk bisa sampai pada yakin. Untuk sampai pada level yakin itu butuh proses yang panjang. Yakin siapa kaum bi dengan hukum. Khusu dikhususkan. Apa lafadz kaum? Bidzikri dengan menyebutkan dengan menyebutkan al kaum li'annahum karena sesungguhnya kaum itu alladzina orang-orang yatadabbaruna yang berangan-angan. Yatadabbaruna yang merenung siapa alladzin hu pada hukmullah. Yatadabbaruna yang merenungi siapa alladzin hu pada hukmullah. Yang paling menemukan kebaikan hukum Allah itu adalah orang-orang yang punya keyakinan. Maka sampai disebutkan secara khusus di sini oleh mufasir dikatakan khusu bidzikri, sampai dikhususkan disebutkan qaumin yuqinun, kelompok kaum yang yakin. Ini sampai khusus, secara khusus disebutkan oleh Allah karakter yakin ini di dalam ayat ini. Kenapa? Ya karena memang istimewa. Mereka adalah orang-orang yang tidak sekedar menjalankan hukum Allah, akan tetapi juga merenungi hikmah daripada hukum Allah. Tentu saja kelompok ini sangat istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu, dikit lagi nih. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzin? La tattakhidhu, jangan mengambil engkau al-yahuda pada orang Yahudi, wan nasoro dan orang Nasrani, auliya'a pada kekasih-kekasih. Kalau sekedar baik kita nggak boleh pilih-pilih, tapi untuk menjadi kekasih, menjadi orang terdekat, ya, atau untuk menjadi pasangan hidup, jangan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Tuwaluna yang saling mengasihi, hum yang saling mengasihi engkau, hum pada al-Yahud wan Nasoro. Watawadduna dan saling menyayangi engkau, hum pada al-Yahud wan Nasoro. Hubungan yang lebih dekat dari sekedar berteman, ya. Sebisa mungkin idealnya sebagai seseorang yang beriman, ya, kita tidak menjalin kedekatan lebih dengan yang tidak seiman. Apalagi ya kalau aulia di sini terus kemudian ditafsiri yang dimaknai di sini adalah kecondongan dan juga saling menyayangi. Di sini konteksnya adalah jelas, ya, tidak boleh kita memilih pasangan hidup dari yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama, tidak sekedar berbeda akidah, ya. Tapi kalau sudah beda agama, nah ini pasti sulit untuk berkomunikasi. Ba'duhum, adapun sebagian dari al-Yahud wan Nasoro itu aulia ba'din, menjadi kekasih bagi sebagian yang lain. Littihadihim, karena menyatunya al-Yahud wan Nasoro fil kufri, di dalam kekufuran. Waman, dan adapun siapa saja itu yatawalla, saling mengasihi siapa man hum pada al-Yahud wan Nasoro minkum darimu, fa innahu, maka sesungguhnya man itu minhum, bagian dari al-Yahud wan Nasoro. Ini menjadi peringatan penting, ya, menjadi peringatan penting di dalam
eh, memilih pasangan hidup ya, dalam memilih kedekatan sahabat yang paling dekat, orang yang paling dekat, atau bahkan di sini pasangan hidup, sebisa mungkin jangan sampai memilih yang tidak seiman. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Maka di sini Allah juga memberikan satu ancaman. Kalau kita sampai eh, demi perasaan itu, sampai mengabaikan hukum Allah, ya secara otomatis orang ini akan menjadi golongan daripada orang-orang yang berpaling dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya memang repot ya, kalau jatuh cinta itu ya bisa sama siapa aja, ya. Tapi tentu saja untuk mencari pasangan hidup kita sepatutnya mencari yang diridhoi oleh Allah, tak oleh asal. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Min jumlatihim artinya dari golongan al-yahud wan nasara. Innallaha, sesungguhnya Allah itulah yahdi, tidak akan menunjukkan siapa Allah al-qauma, pada kaum adz-dzalimina, yang zalim. Siapa kaum? Bimualatihim, dengan saling mengasihinya kaum al-kuffaro, pada orang-orang kafir. Jadi ya pada saat itu sudah diperingatkan oleh Allah, baiknya sebagai orang yang beriman kita berteman dengan yang seiman, ya. Kita dekat dengan yang seiman. Kalau memilih yang yang tidak seiman, di sini sampai dikatakan oleh Allah, innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Kalau sifatnya pertemanan yang transaksional, bagaimana? Nah, ini ya memang agak susah ya. Tapi kalau kita kita sudah punya sistem yang kuat, punya keyakinan yang kuat, ya. Ini adalah orang yang jujur, apalagi di negara yang memang punya keberagaman seperti di Indonesia. Di sini ada hukum yang menaungi. Maka kalau hubungannya sekedar hubungan kerja, ya, atau ya pertemanan biasa, boleh-boleh saja. Intinya yang benar-benar sampai dilarang itu adalah ketika terjalin hubungan yang lebih dekat daripada itu, ya. Misalkan pernikahan yang beda agama, jelas dilarang di dalam Islam. Fatarul ladina fi qulubihim wallahu ta'ala a'lam bishawab.